Keluarga kami mulai nih. Awal niat berangkatnya itu tujuan awalnya kemana? Jadi saya awalnya itu niat saya bekerja itu kan ke Taiwan. Ada penawaran diajak teman saya ke Taiwan calling visa dengan biaya cuma 5 juta. Terus saya kan tergiur, kok murah gitu kan. Terus saya ikut, terus 1 tahun nunggu 1 tahun kok tidak ada terubusan lah, kok tidak ada proses-proses gitu kan. Terus akhirnya dari rekrutmen bilang kalau Taiwan sedang tidak baik-baik saja dan kami katanya mau dipindah ke Belanda, itu perusahaannya bosnya orang Taiwan itu yang di Belanda. Terus kami dengan iming-iming Belanda itu kami wah seneng kan, Eropa cuma biaya sekian. Nah, berhubung ke Belanda prosesnya bilangnya rekrutmen tadi prosesnya sulit, kami dibawa ke Georgia dulu. Jadi pengurusannya yang mudah di Georgia. Jadi mulai tiket PP, visa turis, sama tiket hotel sudah siap. Terus tanggal 1 Maret 2023 kami proses terbang ke Georgia. Berhubung sama imigrasi Bandara Soekarno-Hatta ditolak, terus kami akhirnya balik lagi ke hotel di wilayah Jakarta sana, sama bosnya disuruh nunggu dulu. Sambil menunggu diberikan tiket lagi, kita mencari rute baru. Karena di Soekarno-Hatta kita sudah ditolak, terus data kita udah ada di sana kalau pernah ditolak gitu loh. Jadi sama bosnya diberikan rute baru lagi. Sekarang gini, berhubung ke Georgia kita otomatis wilayah Eropa kita nembusnya sulit. Mungkin dari migrasi ini kalau wisata kita itu kurang meyakinkan. Iya, itu kurang meyakinkan. Akhirnya kita ke Kamboja dulu untuk transit mungkin 1-2 bulan, dan mungkin dari Kamboja nanti cuma 2 bulan kita langsung ke Georgia gitu kan. Itu nanti di Kamboja tetap dititipkan bosnya juga punya perusahaan di sana gitu kan. Jadi kami dari Jakarta terbang ke Bali, terus berangkat ke Kamboja melalui Bali. Sama imigrasi Bandara Ngurah Rai Bali sana ditolak juga. Jadi ditolak lagi. Terus sama bosnya malah dibilang nggak apa-apa ditolak. Sekarang gini aja, kamu cari rute sendiri atau ini solusi terakhir. Si rekrutmennya kan bilang solusi terakhir ya kita dari Juanda. Akhirnya besok harinya itu ke Juanda dengan rute baru. Jadi kita wisatanya ke Malaysia. Jadi ke Malaysia, dari Juanda ke Malaysia itu tanggal ada kok. Sekitar Maret. Dari Juanda ke Malaysia 26 Maret. 26 Maret. Iya. 26 Maret, jadi kita 2 hari nginap di hotel Malaysia, 28 kita terbang ke Kamboja. Seperti itu prosesnya. Saya nyampe Kamboja, kita lihat itu. Sampai Kamboja. Coba rekam saya. Mungkin 28 ini udah oke. 28 Maret. 28 Maret ini nyampe Kamboja. Saya 28 Maret itu sampai Kamboja. Di sana itu langsung yang orang-orang yang bosnya udah jemput di bandara, dan rapi semua. Jadi di sana itu orang-orang bosnya itu jemput. Di Kamboja, mohon maaf saya ceritakan sekalian, di sana itu swab menyuap langsung di depan umum, tidak apa-apa. Jadi orang yang bos itu jemput kita langsung
Jadi dari kedatangan itu sebelum masuk imigrasi itu udah diterima orang-orang bosnya itu mintai paspor kita langsung dikasih uang cek, suruh stempel keluar udah sampai Kamboja, terus dijemput tadi, dinaikkan ya kayak taksi sampai ke lokasi. Besok lokasi akhirnya ditempatkanlah di apartemen, jadi gedung-gedung tinggi. Di situ pas kami datang 1-2 hari kami disuruh istirahat. Akhirnya kan ya namanya orang niatnya bekerja, kita nyari uang ya. Kalau disuruh istirahat terus kan kita kan bingung, kita tanya lah sama penerjemahnya. Jadi ini kita kerjanya nyapo kok bahkan menganturu sih toh mungkin ini lian-lian teko begini terus sampai 3 minggu. 1 minggu kami menekan lagi mempertanyakan kerjaan kita apa. Kita di situ kan perlu rokok untuk rokok sehari-hari. Akhirnya dikasih pinjaman sama bosnya untuk jajan ya. 4 orang ini dikasih $800. Terus 3 minggu di sana baru kami dikasih skrip naskah ya kayak naskah drama itu. Jadi di situ baru tahu saya kerjanya nipu gitu. Jadi di situ skrip itu suruh mempelajari, disuruh memahami, suruh ngapalin. Jadi skrip naskah ya contohnya kita nelpon orang Indonesia mengaku sebagai provider telekomunikasi, contoh Telkomsel, Indosat, XL gitu. Misalkan kita telepon orang Indonesia, halo selamat pagi, selamat siang, kami dari provider Telkomsel ingin memberitahukan kepada Bapak siapa si A, misalnya. Masalahnya apa, kita langsung tahu nama si A, si B, si C, dan nomor nicknya itu kita udah disediakan sama bos. Jadi data lengkap, nomor telepon, nick, nama lengkap. Jadi kita langsung ngomong sama orangnya itu langsung Bapak si A, nomor nicknya ini, alamatnya ini lengkap. Jadi baik Bapak, ini di sini kami menemukan di provider kami atas nama Bapak dengan nomor yang lain. Jadi bukan yang ditelepon itu. Memberitahukan ada nomor lain yang mengatasnamakan Bapak si A dan nomor tersebut digunakan untuk melakukan tindak kriminal penjualan obat-obatan palsu. Jadi apabila dalam 1 jam Bapak tidak menyelesaikan masalah ini, maka kami akan memblokir atau menonaktifkan semua jaringan telepon internet yang mengatasnamakan Bapak. Yang atas nama Bapak kami nonaktifkan. Jadi kami memberi waktu Bapak dalam waktu 1 jam, Bapak harus segera melaporkan masalah ini ke pihak yang berwajib, yaitu kantor polisi. Berhubung ini tindak kriminalnya ini di wilayah Jakarta Bapak, jadi Bapak kami sambungkan ke Polda Metro Jaya. Di situ jadi CS Customer Service yang nelpon orang Indonesia itu, kalau yang ditelepon itu menyetujui dan dia takut, iya sambungan polisi, langsung sambungan polisi nyambung. Tapi kalau orang-orang yang sudah tahu ini scammer, ini tipu-tipu, langsung kadang-kadang dipisui Pak. Wes untuk kowe ngapusi, kowe ngau wes. Ngolah-olahane Pak. Jadi kalau orang-orang yang kadang ada orang pintar tapi pura-pura bodoh, ngalir gitu kan, disambungan polisi nggak nyambung gitu. Jadi disambungan polisi, terus akhirnya disitulah dari yang customer service pindah ke yang kedua ini tim polisi ini juga abal-abal itu ya? Iya abal-abal semua. Jadi skripnya ada, suruh mempelajari, memahami dan menghafal. Jadi meskipun waktu kerja ini skripnya di bawah nggak apa-apa, cuma kan kalau kita menghafal kita intinya semakin paham gitu loh. Jadi kalau istilahnya jawabannya si yang ditelepon ini lain dari skrip, itu kita harus dipandai improvisasi sendiri.
Jadi menggunakan kata-kata sendiri yang intinya apa? Untuk apa? Agar si yang ditelepon itu percaya gitu. Dan di situ polisi setelah disambung polisi akan menerima laporan, akhirnya terus baik Bapak, kami akan kami akan menelusuri dari Departemen Telekomunikasi Polri apakah data diri Bapak juga digunakan untuk tindak kriminal lainnya. Bahasanya seperti itu. Bapak tunggu sebentar, kami akan menghubungi Departemen Telekomunikasi Polri untuk melacak data diri Bapak, apakah juga digunakan untuk tindak kriminal lainnya. Tunggu sebentar Bapak ya. Akhirnya ditunggu sambil kita kontak pakai HT itu, pakai HT, kontak seolah-olah ya, kontak sendiri sama teman sendiri, gitu. Terus setelah itu, di sini kami menemukan data diri Bapak telah digunakan untuk tindak kriminal pencucian uang. Apabila Bapak secepatnya tidak menyelesaikan masalah ini, maka kami akan membekukan semua aset yang atas nama Bapak gitu. Jadi ancamannya seperti itu. Jadi di sini kami akan membantu Bapak untuk mengurusi masalah ini agar masalah ini tidak berlarut-larut. Kami akan membantu Bapak dengan cara yaitu menyelesaikan masalah dengan uang, intinya gitu. Berapa biasanya itu pesan? Jadi bahasanya gini, berhubung ini Bapak telah terkena, jadi data diri Bapak tadi telah digunakan juga untuk mendaftarkan rekening sebuah bank di Jakarta, dan rekening bank tersebut digunakan untuk tindak pidana kriminal pencucian uang gitu. Jadi kami untuk mengetahui aset Bapak yang sebenarnya dan yang bukan, untuk membedakan itu kami akan mengecek. Jadi Bapak pernah mendaftar rekening apa saja? Tolong sebutkan. Nomor rekeningnya berapa? Kalau yang tertipu ya ngaku, disebutkan nomor rekeningnya gitu kan. Jadi tolong kalau boleh ingat saldo terakhir berapa Bapak? Gitu. Jadi disebutkan. Jadi gini Bapak, kalau jadi berhubung ini kami telah menangkap beberapa pelaku kriminal di daerah Jakarta ini, mungkin kami takutnya Bapak ikut jaringan itu. Dan di sini kami telah menimbangkan masalah ini kepada pihak jaksa. Dan sekarang yang menangani kasus Bapak ini adalah jaksa, misalkan jaksa siapa gitu kan. Jadi nanti pindah ke jaksa. Jaksanya ya tim polisi ini tadi. Oh, alah. Iya, jadi jaksa mengultimatum lagi. Ya intinya apa? Damai begini Bapak, ini untuk kepentingan Bapak juga, tolong saldo yang di rekening Bapak ini ditransfer ke rekening negara untuk membedakan mana yang saldo Bapak sendiri dan mana yang saldo yang terduga tindak kriminal pencucian uang. Dengan cara pemindaian. Kalau pemindaian itu kan orang kan langsung pemindaian untuk pemindahan. Jadi dipindahkan. Jadi kalau misalkan yang ditelepon itu dari awal itu goblok ngikuti. Setelah dengar kata pemindahan dia langsung sadar. Langsung ditutup kadang-kadang. Dan kadang kalau kita skripnya gitu diberi pemindaian untuk pemindahan gitu kan. Gitu kadang-kadang masih ikut. Jadi kadang kena terkuras seluruh rekening itu karena itu. Tergantung transfernya. Kita kalau sama bos ditekan, kalau nggak punya uang suruh utang tetangga, saudara. Jadi bahasanya kita harus memberi nominal, misalkan untuk damainya sekian gitu. Cuman berhubung kalau orang-orang scammer yang sistem telepon gitu kan sistemnya cepat. Jadi makanya kan di skrip itu jangan sampai ada pihak ketiga yang mengetahui. Apabila ada pihak ketiga yang mengetahui, Bapak bisa dipidanakan karena telah menyebarluaskan kasus rahasia negara. Gitu. Jadi sebenarnya ada tekanan, dalam arti tekanan
Kalau memang yang ditelepon ini tidak punya uang, suruh ngutang-ngutang. Cuman kan kita dari awal diberi naskah itu saya udah minta pulang. Jadi nggak sampai hari. Intinya kalau saya pribadi, kalau yang lain tidak tahu. Saya cuma intinya ya udah. Ketika menelepon saya tidak terlalu menjiwai. Biar orang yang saya telepon biar paham kalau ini penipuan. Pernah berhasil enggak, Pak? Berhubung di Indonesia itu sekarang kalau kasus-kasus telepon itu sudah viral, sudah kan dari sekian ribu nomor telepon yang dihubungi itu cuma dua kali masuk gitu kan. 2 kali masuk. Iya, enggak banyak juga, alhamdulillah. Jadi intinya orang Indonesia udah pandai semua. Tapi sekarang modus-modus baru banyak. Muncul modus Iya, baru. modus baru. Jadi e-commerce namanya, jadi belanja online di Shopee, Lazada. Jadi kita dari sana servernya semua Kamboja. Jadi mulai judi online, belanja online, scam itu servernya di sana semua. Di Kamboja, Filipina, Myanmar, Laos, Thailand sebagian. Itu berjejaring. Gimana? Berjejaring itu. Satu jaringan. Lain. Jadi rata-rata bosnya itu Cina Taiwan, Cina Malaysia, Cina RRC. Oke. Itu rata-rata bosnya itu. Cuman mereka memangnya di situ di Kamboja itu ada tiga tempat, KPS, Poipet, sama Krong Buffet. Jadi ada 3 tempat untuk apa itu menjalankan bisnis itu. Jadi ya memang sangat rapi mereka. Bisa lepas dari sana gimana, Pak? Saya awal dari sana, saya awalnya menelepon teman saya yang punya PJTKI ya. Saya minta tolong, ini saya saran solusinya gimana biar saya bisa pulang dengan selamat. Karena saya dari awal mendapat naskah itu kan kalau minta pulang kan didenda dan buat bayar dendanya itu minimal $2.000 US. Jadi saya akhirnya mencari celah supaya pulang dengan selamat dan tidak didenda. Saya lapor bilang sama teman saya minta tolong untuk melaporkan masalah ini ke Polres Tulungagung. Itu. Jadi setelah saya lapor Polres, ya alhamdulillah bisa dipulangkan. Proses pemulangannya gimana waktu itu? Proses pemulangannya ketika saya lapor Polres secara resmi melalui video call WhatsApp, saya ketahuan bosnya. Jadi saya langsung dihadapkan sama bosnya. Waktu dihadapkan sama bosnya itu antara hidup dan mati karena ketahuan kan saya lapor polisi. Ya alhamdulillah bosnya cuma bilang, nyapo kok laporan polisi, istilahnya melalui penerjemah gitu kan. Kenapa kok lapor polisi gitu kan? Masalah itu ada penyelesaiannya, nggak harus lapor polisi. Saya cuma intinya dari awal memang minta pulang dan saya karena pulangnya itu tidak semudah ini, jadi saya lapor. Terus karena saya ketahuan lapor polisi di Indonesia ya itu mungkin mereka ketakutan atau apa. Setelah itu semua aset yang ada di gedung situ mulai alat-alat kerjanya itu semua diboyong ke Filipina dan sebagian besar pekerjanya diboyong ke Filipina. Termasuk sampean? Saya jadi yang dibawa ke Filipina yang ikut saya kan diberi opsi, diberi pilihan. Sekarang gini, kita di sini tuh jangan, dia memang pandai kan, bosnya itu memang daya pikatnya pandai. Di sini kita itu sama, jadi kita itu kerjasama cari uang gitu. Kalau dapat kita bagi hasilnya. Jadi kamu tak kasih pilihan, kamu tetap pulang atau ikut ke Filipina gitu kan. Saya tetap dari awal saya minta pulang, udah tidak usah dijawab sekarang. Tak beri waktu 1 hari 1 malam, pikirkan dulu untuk menjawab pertanyaan ini tadi. Jadi karena kamu udah terlanjur lapor polisi, tidak usah dibahas yang itu. Jadi kalau kamu mau ikut ke Filipina ikut, kalau minta pulang
jawabannya besok aja gitu kan. Jadi akhirnya saya cuma keluar dari ruangannya bos, saya langsung memberi jawaban ke penerjemah, saya tetap pulang. Jadi akhirnya yang minta pulang itu dipulangkan, terus yang ikut ke Filipina ikut ke Filipina. Itu di kota apa tuh Kamboja itu? Kamboja di Krong Ba. Krongpa. Iya, kalau blognya itu Mokbai Kasino. Oke. Jadi jenengan dipulangkan dari Kamboja? Dipulangkan dari Kamboja langsung. Dan itu pun sangat rapi sebenarnya permainan mereka. Kami diantar, dikawal sampai benar-benar naik pesawat. Jadi sampai benar-benar naik pesawat. Gitu. Alhamdulillah sampai rumah. Orang Tulungagung yang belum dipulangkan ada berapa? Orang Tulungagung yang sementara ini kami pulangkan 8 orang. 8 orang, yang 4 orang pulang ke Indonesia, yang 4 lagi itu turun di Malaysia. Jadi yang turun Malaysia itu dia punya channel lain, bos baru. Jadi mereka mungkin balik lagi ke Kamboja atau kemana saya tidak tahu. Yang penting saya sudah dipulangkan baik-baik, saya pulang dengan selamat, saya alhamdulillah. Dan yang lainnya yang ikut ke Filipina itu dari tim kami itu total 11 orang sama 16 orang. Jadi 16 orang yang berangkat ke Filipina, 8 orang yang pulang ke Indonesia, tapi yang pulang benar-benar pulang ke Indonesia cuma 4. Yang 4 semuanya orang Indonesia itu? Semuanya orang Indonesia. Yang orang Tulungagung 9 orang, yang dari Solo 10 orang, yang dari Medan 5 orang. Rata-rata itu. Nah, dari Jawa untuk sementara kurang banyak lah. Yang banyak itu saya ketemu teman-teman orang Indonesia sana, kebanyakan orang-orang Sumatera, ya Lampung, Palembang, Padang, Medan, yang paling banyak. Ya ada juga orang Jawa, cuman kan selama di sana saya cuma itu, orang-orang Jawa yang saya temui cuma satu tim teman saya.